Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli بجاه النبي وصحبه والآل. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتدبر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى هداه والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan dan melimpahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih dikumpulkan di masjid yang penuh barakah ini, insyaallah bersama kita melaksanakan daripada salat subuh berjamaah, yang mana melaksanakan salat subuh terutama berjamaah keutamaan yang sangatlah istimewa. Maka orang yang tersebut bakal diberi kabar gembira nanti kelak di hari kiamat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat, yang mana cahaya itulah bisa menerangi dia, bisa membantu dia, bisa dikenal oleh baginda Nabi Muhammad sampai dia bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk di permulaan tahapan hari keempat daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini bulan yang istimewa, bulan yang Masya Allah yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, karena di situ termasuk ada sosok seorang yang paling mulia dilahirkan pada bulan tersebut, yaitu bulan dilahirkan Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dilahirkan di Rabiul Awal, tidak di bulan-bulan yang lain? Karena ini Allah menunjukkan kepada kita, kalau misalkan baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan Ramadan, nanti bakal ada ngomong bahwasanya mulianya pada bulan Ramadan. Kalau dilahirkan kalau bulan Muharram atau bulan Dzulhijjah, maka mulianya bulan tersebut, Nabi tersebut, karena bulan tersebut. Ini tidak. Allah lahirkan di bulan Rabiul Awal, Allah keluarkan juga di hari Senin. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu kenapa? Biar tahu bahwasanya bukan Nabi yang mulia pada bulan, tapi mulia dan mulia karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi tidak terkenal bulan yang hebat, tidak terkenal bulan yang istimewa. Tapi ketika Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan tersebut, maka bulan tersebut menjadi mulia. Begitu pun hari Senin. Hari Senin sampai dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu puasa hari Senin. Kenapa? Bersyukur dengan lahirnya beliau. Rasulullah merayakan hari lahir. Dan tiap tahun kita tiap tahun sekali. Tapi kalau Nabi setiap minggu membanggakan kelahiran Nabi, syukur lillah, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pun ke depan. Ketika Nabi kita diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah, padahal Madinah itu terkenal kota yang ekstrim, terkenal dengan apa namanya sebelumnya Yathrib. Yathrib itu terkenal dengan wabahnya yang sangat dahsyat. Kapan datang wabah Yathrib, maka orang luar itu takut masuk ke situ. Kenapa? Bakal mati, bakal ditinggal. Hijrahlah Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW di kota Yathrib tersebut, kemudian digantilah sama Nabi namanya kota tersebut
hebat, bahkan masjid tersebut masjid yang paling hebat nomor 2 di dunia. Nah, itu berkat siapa? Berkat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun itu, kapan dia digandeng bersama Nabi Muhammad, pasti dia bakal mulia. Termasuk kita daripada umat baginda Nabi Muhammad. Maka ketika kita digandengkan dengan siapa umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Maka kita menjadi umat yang paling mulia. Makanya Imam Busiri mengatakan bahwasanya lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramal rusuli kunna akramal umam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan paling afdal ya rasul, maka otomatis kita menjadi umat yang paling mulia. Makanya bersyukur kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa itu diminta ketika dalam suatu riwayat hadis banyak cerita ketika Allah buka kepada Nabi Allah Musa di suhuf itu ada umat yang dalam ini hebat kapan ini dapat pahalanya besar, jadi banyak orang hadis, jadikanlah itu umatku ya Allah. Kata Allah, nah, itu umat Muhammad, itu umatnya Nabi Muhammad. Tapi kepanjang hadis terakhir itu pas Nabi Musa sudah minta dijadikanlah itu umatku, kata Allah, enggak, itu umatnya Nabi Muhammad. Kalau itu sudah jadikanlah anak umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Musa minta kepada Allah agar supaya dijadikan umat Nabi Muhammad. Tapi apa kata Allah? Engkau sudah dapat, jadilah kalamullah, istighfar subhanahu wa ta'ala, syukuri apa yang ada. Ada umat baginda Nabi Muhammad itu spesial khusus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada khususiat untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bangga dengan datangnya bulan ini, kita harus bangga memeriahkan daripada apa yang lahir, sesuatu yang lahir pada di bulan tersebut. Kenapa? Itu merupakan perintah Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Apa kata Allah? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang mukmin. Pada orang mukmin. Kita dah minta tapi Allah menunjuk. Apa? Itba'atha fihim rasulan. Ketika Allah utus pada mereka tersebut. Siapa? Seorang rasul, itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusihim, dari mereka juga, dari golongan manusia. Yatlu 'alaihim ayatin, yang membacakan daripada kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkihim, yang selalu mengajak mereka bersih, mengajak mereka itu suci, membersihkan daripada hati mereka daripada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatlu 'alaihim ayatin wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun sebelumnya kita ni jejaknya dapat tapi dengan datangnya baginda Nabi Muhammad, maka Allah ingin muliakan kita. Berarti Nabi Muhammad itu nikmat buat kita. Nikmat. Kalau pada sudah nikmat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ada nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakan. Arti cerita ini dengan ucapan alhamdulillah, bisa juga dengan nama diri kita jaga tanda syukur kita tersebut dengan bermacam-macam yang mana di situ hal diridhai oleh Allah. Sama ucap Nabi kita Nabi Muhammad ketika puasa di hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Katanya puasa hari Senin itu karena hari itu anak dilahirkan. Rasulullah, kenapa lahir merayakan daripada apa? Hari kelahirannya dengan puasa, dengan ibadah. Berarti boleh saya puasa itu apa? Dengan ibadah. Syukran lillah. Bersyukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nak merayakan boleh Nabi, boleh apa enggak? Itu nikmat kita. Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad itu nikmat buat umat muslim. Oh, berarti nikmat kita merayakan syukran lillah. Merayakan karena bersyukur, berterima kasih atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan ibadah. Ibadahnya macam-macam. Kita
Mimpi Nabi, kata Nabi dalam mimpi disebutin aja kenapa sampai kayak itu. Dalam mimpi tersebut dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, man fariha bina farihna nabi. Siapa orang yang senang dengan kami, maka kami pun akan senang dengan dia. Dia senang dengan bahaya daripada apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi perintah Allah qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan rahmatnya Allah maka berbanggalah dengan hal tersebut. Atau Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah ilmu, dan yang dimaksud dengan rahmat tersebut itu adalah Rasulullah SAW, dengan Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya di sini menunjukkan ayat dengan ketika Allah menganugerahkan kita ilmu, dengan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita baginda Nabi Muhammad, maka bersenang-senang dengan kata kutip jangan sampai keluar daripada syariat. Kita ayo tapi boleh di situ ada hal-hal yang diharamkan, tidak boleh mengumpul campur kaum laki-laki sama perempuan, tidak boleh di situ saling ngejek, saling atau makanan-makanan yang tidak benar. Nah, kalau misalkan ada hal tersebut yang diharamkan, bukan itu ya hal yang diharamkan itulah yang merusak daripada hal perkumpulan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita bisa lebih mengenal Nabi kita baginda Nabi Muhammad SAW, bahkan suatu hal yang wajib untuk kita ketahui. Sebelum bahkan kita ketahui dan wajib kita mengenalkan sama anak kita, bahwasanya ketika anak tersebut umur 7 tahun diperintahkan mereka sholat. Guru awaladakum sholati bisa wadribu fil ashar, kata Rasulullah SAW. Perintahkan anak kita itu ketika mereka sholat ketika mereka umur 7 tahun. 10 tahun anak sholat cepat, pukul, kata Rasulullah. Ulama mengatakan di sini, sebelum dia mempelajari tentang sholat, pertama kali kenalkan dia dulu sama Allah Subhanahu, kenalkan dia dulu sama baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kenalkan dia sama Allah, baru diajarkan untuk dia sholat. Sebelum mereka umur 7 tahun itu berarti kenalkan. Kenapa kapan sudah kenal Nabi? Dia tahu apalagi akhlak baginda Nabi, apa yang dilakukan Nabi, maka otomatis dia bakal gampang lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa Nabi itu dari Allah. Kenalkan Allah. Allah itu ketika sudah merintahkan sholat, merintahkan. Nah, itu kapan dia sudah dengar yang didengar dari baginda Nabi, akhlak Nabi, maka dia bakal tumbuh gawi umai. Tumbuh bakal jadi hebat. Kita tidak bisa mengenalkan sama anak kita kecuali kita dulu yang harus bisa. Kewajiban kapan umur tersebut tidak mengenalkan, maka itu termasuk umur tersebut melepas daripada meninggalkan kewajiban terhadap anak-anaknya. Setiap sesuatu ada hak. Orang tua ada hak kepada anaknya, begitu juga anaknya ada hak kepada orang tuanya. Jangan kita nuntut tapi kita tidak memberikan hak-hak kita terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa dikategorikan umum cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Masya Allah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita bahasan tentang masih syarat qasar. Kemarin kita sudah membahas syarat qasar tersebut. Satu, yang sholat yang boleh diqasar, sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Apa sholat 2 rakaat subuh tidak bisa diqasar. Subuh jadi 1 witir itu tidak bisa. Maghrib pun juga tidak boleh diqasar. 3 sikau setengah buat tidak bisa. Yang boleh itu sholat yang 4 rakaat itu syaratnya. Kemudian syarat yang keduanya kemarin juga harus dia perjalanan, dia harus musafir. Musafirnya juga boleh, tidak haram musafirnya. Musafir yang dibolehkan, bukan musafir yang haramkan, sudah kita belajar. Kemudian juga perjalanannya juga harus dia sudah nempuh. Artinya perjalanannya jaraknya 82 km menghalatnya. Walaupun di sini masih banyak kalam berapa menghalatnya itu, ada yang ngomong 80, ada yang ngomong 80,
arti daripada dia berjalannya 82 kilo, arti jarak kota dia sama kota yang dia tuju. Satu. Kedua, makna tersebut bukan dia harus berjalan 82 dulu baru boleh sholat. Tidak. Artinya kapan perjalanannya bakal 82 ke atas, ketika dia keluar daripada kotanya maka dia sudah boleh untuk melaksanakan jamaah sholat. Itu yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat juga qasdu baitul qasdu maudi'in muayyan, bertujuan dengan tempat yang telah ditentukan. Pengen itu nak mana? Jakarta. Nak ke mana? Nak ke Bandung. Tapi kalau dia kata tujuan mana? Nak jalan beda atau ke mana? Kata tujuan. Nah, ini mau mendapat tujuan ini tidak boleh mendapatkan dispensasi daripada apa? Daripada pengkosong sholat. Sampai kapan? Sampai betul-betul perjalanannya sudah sampai 82 kilo baru boleh. Memang jalan biasa, jalan sudah keluar padahal sudah 70 km. Nah mana tak tahu tak boleh. Kapan perjalanannya sudah 82 km, nah untuk dia baru sudah boleh. Itu beda. Kalau kita sudah ada tujuan khusus, misalkan nak ke Jakarta, maka dengan kita keluar dari kota sudah boleh. Tapi kalau misalkan yang tadi tidak ada tujuan, nah tujuan ini gambarannya apa? Dia pengen jalan atau rumah pengen belok belakang. Tak tahu di melok mana? Tak tahu kata. Nah ini sama gambarannya. Gambarannya sama. Nah untuk dia tanya dulu mana Jakarta, tahu tujuan. Tapi kalau misalnya belok belakang, berangkat teman tak tahu deh. Tidak boleh dia pasang sampai memang betul jalannya sudah 82 kilo. Sudah perjalanan ini sudah diperbolehkan apa? Untuk maka untuk dia baru boleh. Itu perbedaan antara dua. Nah kemudian di sini yang keempat, masuk dari keempat. Keempat, tujuan perjalanannya itu memang maksudnya sahih benar. Tujuannya perjalanannya benar. Seperti apa? Seperti dia berangkat tersebut untuk tijarah, berdagang, untuk nyambung silaturahim dan lain sebagainya. Tapi kalau perjalanannya tujuannya tidak bagus, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa di sana? Kena maksiat sana, lemah dan ngomong, kena pas CCTV di situ.
Tak kati gapura itu, gapura kecil tidak ada itu tidak dianggap itu. Selamat tinggal seberang ilik. Ini apa ini Pak? Ilik timur. Ilik timur. Ilik timur satu. Selamat tinggal ilik timur. Sini di sini di Polda sana. Ilik sudah beda. Bagian sini masuk Rahmat. Sama lah ilik sama masih. Lain kan? Tapi masih nyambung. Masih nyambung sama lah ini sampai kaget sudah ada daerah sana lagi lain lagi Soekarno Hatta itu sudah daerah lah apalagi Gandul sana. Nah itu sudah bisa kalau dari segi itu sudah apalagi seberang dulu. Nah anggap kalau misalkan kita berangkat di sini Jakarta lewat Ampera atau dia lewat musik bos kapan keluar sih sudah lepas daripada daerah itu bukan tapi masih Palembang itu Palembang itu Namu. Nah artinya kapan di situ sudah bisa daerahnya sudah lepas, bukan dinamakan daerah situ lagi, apalagi pengurusan daerah pemerintahnya sudah berbeda, maka dia sudah dinamakan musafir. Sekarang musafir itu ada dua, ada jaga pendek, ada jaga panjang. Jadi kalau kita nak jaga pagi di sini musafir deh, tapi musafirnya parah kami, tidak boleh gosor dia, tidak boleh jamak. Kenapa? Syaratnya belum 82 km. Musafir, Pengulu juga ada di sini. Musafir ada dari Hulu ke Ilik itu namanya musafir. Karena sudah lepas nyempatan tinggi kami. Itu daerah itu sama nama daerah Hulu di sini. Tak kata kamu kawan itu sudah kapan daerah tersebut sudah dinamakan beda? Berarti sudah dinamakan apa? Tempat tersebut sudah beda. Maka Jumatnya nak namo dia tak ada Jumat berbilang Jumatnya berapa? Apa masalah musafir juga ibu-ibu kalau misalkan safar dewean boleh tidak? Kan ibu-ibu ini kan kalau pergi dewean itu tidak boleh. Kalau dia keluar kota, jangan sampai keluar kota kita tahu Palembang ke Jakarta, nah itu termasuk. Nah termasuk kapan dia keluar Hulu ke Ilik, nah sama dia dinamakan musafir. Kalau ibu-ibu nama musafir harus ada mahramnya. Makanya dalam segi hukum banyak pengaruh dalam hal tersebut. Makanya kita wajib mempelajari dalam hal tersebut. Hasil dia harus keluar daripada kota. Selagi dia belum keluar kota tak boleh. Contoh, dia nak berangkat ke Jakarta, katanya sholat dulu beda di rumah, kan boleh musafir itu untuk sholat dulu, untuk sholat jamak kosong. Sholat kan dia belum musafir padahal masih di rumah. Tak boleh dia sholat dulu di rumah untuk menjamak. Misalkan dia berangkat nih zuhur jam 12 dia berangkat ke Jakarta yang Khawat. Sholat dulu beda, sholat zuhur, sholat asar baru berangkat. Kaget kan tak sholat, baca ada alasannya. Kaget kata dia tak sholat, kaget kenapa perjalanannya panjang daripada tak sholat, sholat dulu. Tak boleh. Kenapa? Karena dia belum keluar daripada kota. Kalau galak dia sholat zuhur dulu sholat zuhur tak boleh dia langsung menjamak. Kenapa? Karena dia belum termasuk daripada orang musafir kepada lepas pandangan sini, bukan dari sini lagi sudah. Mau tinggal di sini kemana ujung sana sudah lepas tanah kosong banyak di sana. Nah di dalam pandangan dia sholat sudah kok termasuk dia sudah belum keluar dari daerah dia. Sholat di pandangan situ jamak tapi sudah boleh untuk dia untuk daerah sini untuk daerah sini. Kalau daerah sana lain lagi gitu. Lain urusan jamak sudah lain, daerah kelurahan juga lain itu dalam urusan betul harus mujawazatul kan. Kalau dia nak sholat dulu jamak baru dia nak berangkat itu tidak dibolehkan. Kenapa? Kalau dia sholat itu belum dikategorikan dia musafir. Yang boleh jamak itu sekarang nomor status dia sekarang musafir belum. Dia belum musafir tapi akan musafir. Nah, selagi dia belum dinamakan musafir, dia tidak boleh melaksanakan menjamak atau mengkosong sholat. Kapan dia sudah keluar, nah dinamakan musafir, maka dia boleh untuk melaksanakan sholat tersebut walaupun jarak yang menempuh belum nyampe 82 km. Itu yang kedua. Kemudian al-ilmu bijawazil qasr, harus tahu ilmunya gitu. Kapan kita dah tahu ilmu kosong sholat baik dasar kita. Main boleh pun baik sholat qasr. Lah pula jaraknya itu. Macam mana dia
untung pas kata dia, untung pas. Tidak sabar. Kenapa? Ketika dia melaksanakan sholat tersebut, dia tidak tahu apakah waktunya itu masuk atau tidak. Cuman dia cuma sekedar nyangkut-nyangkut, nyambas terus tidak sesuai dengan standar syariat. Maka walaupun memang benar pas waktu sholatnya, tidak diterima. Kenapa? Ketika dia sholat, dia tidak tahu waktu, mas. Tidak tahu waktu dengan standar syariat. Cuma sekedar sholat, nah itu tidak sah. Walaupun sholatnya makanya ilmu itu penting. Setiap muslim wajib mempelajari tentang apa ilmu yang bakal dia langsung terjun. Dia sholat wajib belajar ilmu sholat, dia safar wajib belajar ilmu safar dan lain sebagainya. Kemudian dia dinamakan dapat uzur sampai selesai sholat. Dan yang terakhir syaratnya itu niatul qasar indal ihram. Harus niat qasar ketika dia ihram. Jadi niat qasar itu ketika takbir. Kapan dia nak sholat qasar, dia niat usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Ketika takbir dia minimal niatnya usolli fardhu dhuhri qasran. Saya niat sholat zuhur qasar. Itu minimal yang dia laksanakan. Nah, lengkapnya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran mustaqbilal qiblati adaan lillah ta'ala. Kalau dia niatnya cuma qasar. Kalau dia nak menggabung jamaah, ada lagi tambahan jamaah takdim, maka kita bakal belajar selain. Nah, ini apa? Harus di niatnya tersebut ketika dia takbiratul ihram. Harus ada qasar. Kapan dia kelakuan? Tak boleh. Dia kelakuan. Usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Lupa dia qasar dia. Maka tak boleh dia mengqasar salat, dia wajibnya harus sempurna 4 rakaat. Nah, ini kalau salatnya dewek. Kalau dia salatnya berjamaah ada syarat tambahan lagi. Apa? Imam yang dia laksanakan itu, yang dia jadikan imam tersebut harus qasar juga. Kalau imam tidak qasar, tidak boleh. Jadi misalkan dia nak qasar salat ni, berjamaah, maka imamnya tersebut harus mengqasar salat. Kalau imamnya tidak mengqasar salat, maka makmum tidak boleh qasar, harus salatnya sempurna. Misal dia salat imam, salat Allahu akbar, salat imam sempurna 4 rakaat, makmumnya qasar. Akhir tahun ni imamnya 4 rakaat, maka tidak boleh dia rakaat. Dia nambah harus 2 rakaat. Tapi kalau sebaliknya tidak apa-apa. Imamnya qasar, makmumnya tidak. Imam 2 rakaat salam, makmum tegak nambah 2 rakaat. Kalau dia bingung kan, nah imam ini qasar atau enggak ya? Imam ini qasar atau tidak? Yaitu kenyidonian. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat qasar kali imam qasar. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini in qasara al-imam. Saya niat sholat zuhur 2 rakaat qasar kalau imam qasar. Imam qasar dia bela qasar, imam tidak dia harus juga itu namanya kalau misalkan dia berjamaah. Maka syarat imam tersebut harus mengqasar juga. Walaupun imam tersebut sholatnya tersebut tinggal sekali, dia qasar boleh kita qasar. Tapi kapan imam tidak qasar, walaupun sama sholatnya 2 rakaat atau tinggal 2 rakaat, maka bagi makmum wajib untuk melaksanakan sholatnya secara sempurna. Nah, ini dalam masalah niat. Jadi ringkasnya, kapan kita nak qasar sholat? Satu, sholatnya 4 rakaat. Ya. Kemudian dia harus musafir, perjalanannya 82 ke atas. Yang paling terpenting safarnya boleh, dan yang terakhir niat. Niat qasar itu harus kapan niatnya? Ketika dia takbiratul ihram. Kapan tidak ada niat ketika takbiratul ihram, maka tidak sah qasarnya, dia wajib melaksanakan sholat secara sempurna. Nah, itu namanya apa? Sholat qasar. Nah, yang kedua ada lagi namanya jamaah. Jamaah ini dispensasi juga, mendapatkan keringanan. Ada jamaah takdim, ada jamaah takhir. Menjamaah ini keringanan ada di berapa tempat? Di 3 tempat. Satu, diperbolehkan jamaah itu ketika orang tersebut musafir, di bahasa. Yang kedua, dia diperbolehkan jamaah karena sebab sakit. Oke, bakal kita bahas.
Yang ketiga, diperbolehkan jamak karena sebab hujan. Nah, hujan ini jarang di tempat kita ini. Kakek kita bahas sikap ini sih. Yang pertama dulu kita bakal bahas. Dia diperbolehkan jamak. Apa sih jamak itu? Menjamak antara dua sholat, menggabung antara dua sholat. Sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Kalau dilaksanakan sholat asar tersebut di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Sama jamak maghrib. Maghrib kalau dilaksanakan di waktu isya, namanya jamak takhir. Tapi kalau isyanya dilaksanakan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Nah, ini dispensasi keringanan untuk umat Islam ketika dia mendapatkan salah satu dia dikategorikan musafir. Apa syaratnya? Nah, syaratnya termasuk jamak takdim itu syaratnya satu, al-bada'atu bil ula. Dia harus sholatnya sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tidak boleh asar dulu dia. Harus tertib maghrib dulu, baru isya. Jamak takdim ini. Kemudian apa lagi syarat kedua? Niat jamak takdim. Harus niat jamak takdim fi waktu fil ula, dalam sholat yang pertama. Jadi dia harus niat. Jangan niatnya usolli fardhu dhuhri jamak takdim. Saya niat sholat zuhur wajib jamak takdim. Itu minimal jamak takdim, atau takdiman ma'al asar. Jamak takdim sama asar. Boleh niat dalam hati. Itu. Atau dia niatnya lengkapnya usolli fardhu dhuhri campur sama kosong. Ada dia itu kosong baik tanpa jamak, ada jamak baik tanpa kosong. Macam mana jamak baik tanpa kosong? Usolli fardhu dhuhri jamak takdim. Saya niat sholat zuhur jamak takdim. Nama takdim kemasa berarti jamak baik tanpa ada ada dua-duanya. Usolli fardhu dhuhri jamak takdim qasran. Saya niat zuhur jamak takdim sama kosong. Dua-duanya. Sholatnya dua-duanya. 2 rakaat zuhur, kakek 2 rakaat asar. Lega langsung deh. Panjang waktunya langsung. Nah, ini apa? Boleh dia mendapat dua-duanya. Boleh rasa laksanakan kalau boleh. Anak pengen jamak misal tanpa kosong, jatuhi. Anak pengen kosong tanpa jamak, jatuhi. Boleh kan? Ini namanya keringanan yang Allah berikan. Itu yang niat. Niatnya ini bedanya sama kosong. Kalau kosong tadi niatnya harus ketika takbiratul ihram. Tapi kalau jamak takdim niatnya tidak harus. Boleh ketika dia takbiratul ihram, boleh juga di pertengahan sholat. Selagi dia belum salam. Kapan dia lah salam? Lupa jamak takdim tadi niat kata dia. Saudara boleh lagi dia jamak takdim. Kenapa? Karena dia tidak niat. Jadi kalau misal gambarannya dia niat pertama ketika dia takbir, Allah dia lintaskan di hati dia, usolli fardhu dhuhri jamak takdim ma'al asar. Boleh. Atau dia niat sholat biasa, usolli fardhu dhuhri, Allahu akbar. Belum niat ya. Masa syaur akhir, ingat juga. Wah, anak musafir gitu nih. Anak jamak. Dia niat dalam hati dia. Nama itu jamak takdim. Dalam hati jangan ngomong. Kalau ngomong batal ya. Agak dia ngomong nawa itu jamak takdim zuhur, batal sholatnya. Niat itu di dalam hati. Artinya niat menjamak itu tidak harus di takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram itu lebih bagus. Selagi dia belum salam, maka dia boleh niat jamak takdim. Beda sama kosong. Kalau kosong niatnya harus ketika takbiratul ihram. Kapan dia tidak niat ketika takbiratul ihram, maka dia tidak boleh melaksanakan kosong. Nah, ini termasuk daripada jamak takdim. Gambarannya tuh harus niat takdim. Jadi ketika dia nak mentakdim sholat zuhur sama kosong, usolli fardhu dhuhri raka'ataini
Selesailah sholat zuhur sudah, asar sudah, tinggal meneruskan perjalanan dan lain sebagainya. Nah, itu syarat jamaah takdim al-bada artinya sudah berbeda. Kemudian baqaul waktunya juga harus ada. Artinya selagi dia melaksanakan jamaah takdim, waktu sholat selesai, berarti dia masih di dalam perjalanan. Tapi kalau misalkan baru sholat zuhur, akhirnya sudah sampai tempat dia, daerah dia mobil tadi misalkan apa kapal itu masuk daerah dia sudah, maka tidak boleh lagi dia melaksanakan jamaah takdim. Tapi kapan sudah sholat sudah selesai, walaupun dia balik ke rumahnya, maka sholatnya tidak sama. Misal contoh, dia berangkat Jakarta, nah balik lagi Palembang jam berapa? Jam 12, sholat dulu di Jakarta, jamaah takdim. Nyampe di rumahnya jam 1, nyampe rumahnya. Nanti itu sudah sholat asar, sholat zuhur sudah, asar sudah, nyampe di rumah dia asar, sholat lagi dah, tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat. Nah kan bukan musafir lagi. Ketika dia sholat itu sudah bukan musafir. Ketika dia sholat zuhur dia masih nama musafir. Ketika dia sholat asar dia nama musafir. Ketika dia balik jam 1 masih waktu zuhur, masih panjang waktu asar katanya. Asar wajib sholat asar tidak wajib. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat asar, walaupun dia melaksanakannya di waktu zuhur, tapi dia melaksanakannya di Jakarta. Nah, ini syarat yang selanjutnya. Kemudian al-mualah perlu diperhatikan. Jarak antara sholat pertama sama sholat kedua harus ada kontinu. Tidak boleh lama-lama sudah habis sholat zuhur sudah tegak langsung sholat asar. Nah, jarak antara salam daripada sholat pertama sholat kedua itu tidak boleh lama-lama. Kalau jaraknya lama, jaraknya 2 rakaat sholat yang standar. Jarak pertamanya berapa masanya? Kalau misalkan ada sholat 2 rakaat standar, maka kapan lebih jaraknya dari situ berarti putus, tidak ada kontinu. Kapan ada nyambung antara sholat satu, sholat kedua, atau jaraknya terlalu panjang, maka tidak boleh melaksanakan jamaah takdim. Makanya harus ketika dia sholat zuhur, habis salam sholat zuhur, tegak lagi langsung sholat asar. Kalau ada jarak antara sholat zuhur sama sholat asar itu gimana dulu jaraknya? Kalau jaraknya panjang, maka putuslah tersebut, dan bisa dia melaksanakan jaraknya apa? Melaksanakan sholat jamaah takdim. Tapi kalau jaraknya tidak panjang, pendek, maka boleh. Berapa patokannya? 2 rakaat sholat yang ringkas. Ya mungkin 1 menit setengah jarak antara sholat satu dan sholat kedua. Jangan lebih daripada hal tersebut. Nah, ini syarat. Dan syarat terakhir, zona sihatul qiblah. Dia harus yakin dulu atau jangkau kesabaran bahwa sholat yang pertama tadi itu benar, sholat zuhurnya benar. Kapan benar? Tak sholat zuhur ada di tempat waktu enggak ya? Tidak boleh di jamaah takdim. Kenapa? Sholat pertama masih belum jelas, maka harus jelas dulu memang benarnya atau persangkaan kuatnya memang sudah benar. Nah, itu syarat daripada apa? Syarat daripada syarat jamaah takdim. Kalau ilmu seluruhnya harus syarat. Jadi gambar Camana kalau kita nak musafir syarat sudah sesuai gitu, maka gambarannya terkadang orang itu hanya mengkosong sholat be. Kalau mengkosong sholat berarti niatnya usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasr. Kalau dia pakai jamak be, usolli fardhu dhuhri raka'ataini arba' rakaat jamak takdim al asar. Kalau dia nak pakai jamak. Kemudian kalau dia nak dua-duanya boleh usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasr jamak takdim. Boleh dua-duanya. Mana jadi gambaran sholatnya? Yang pakai dua-duanya dia niat pertama kali usolli, saya niat sholat zuhur 2 rakaat qasr jamak takdim. Allahu akbar. Sholat dia 2 rakaat salam. Habis salam qomat lagi. Habis sudah qomat, aku sholat lagi usolli fardhu asri raka'ataini qasr jamak takdim. Sholat dia sudah sholat salam. Selesai sholatnya. Itu namanya jamaah takdim. Jamaah takhir lagi kita bakal lanjutkan lagi. Ada pertanyaan itu di pokok?
Oke. Saat kalau misalkan kita sholat asarnya tadi ketika jamaah tadi langsung qomat, langsung sholat tidak qomat lagi, boleh apa tidak? Dalam segi hukumnya boleh, tapi dia meninggalkan sunnah. Qomat itu disunnahkan setiap sholat wajib. Sholat waktu itu sunnah. Paham ya? Lagi. Seluruh masjid yang ada di kotanya, sedangkan kata Ustaz tadi kita harus datang di masjid kita tinggal memang sholatnya atau pahalanya. Gimana ini? Ya. Bahasa antum tadi itu sama sih sama ada sebenarnya. Di seluruh masjid yang ada di kotanya. Jadi seluruh masjid yang ada di daerah. Perlu masjid. Hah? Maksudnya kalau misalkan bahasa daripada misalkan yang apa seluruh masjid boleh kan dilaksanakan seluruh masjid di kotanya atau di daerahnya benar itu kan benar, cuma jangan sampai ta'addud misalkan di sini masih kosong di sini kosong bala-balaan itu ta'addud Jumat dalam madzhab Imam Syafi'i tidak boleh, tidak dibenarkan. Kalau madzhab lain pun juga tidak dibenarkan kecuali dengan syarat harus ini dulu, harus perintah, harus ada ini dulu, itu lebih detailnya itu harus kita belajar. Tidak boleh dia membangun masjid kecuali harus minta izin melaksanakan sholat Jumat, harus izin apa dapat izin maka dia boleh. Tapi banyak dalam kita dalam mazhab kita mazhab Syafi'i boleh tak kita membuat Jumat dekat situ masih daerah situ. Kalau selagi misalkan di sini masih kosong itu tidak boleh, tidak ada dulu Jumat namanya. Tapi kapan di situ penuh maka dia boleh melaksanakan. Nah itu dia. Tapi kalau istilah waktu masjid ini istilah namanya tetanggo. Kalau dalam bahasa kita itu kapan dinamakan itu tetanggo itu? Tetanggo itu 40 rumah. Itu istilahnya 40 masjid. Apapun masjid jalan masjid ini berapa kecamatan ini kayak kacau yuk. Nah ini kan adalah hal tersebut. Nah walhasil patokan selagi itu di kota ini maka dia boleh untuk melaksanakan apa daripada dulu. Tapi ingat, kapan dimaksud dengan kota? Jangan kota ini kita umumkan Palembang seluruhnya ini. Padahal itu sudah di luar daerah. Jadi kota di tersebut ya. Kalau Mekah, Jeddah itu sudah luar. Saudi, Arabia semuanya itu tidak masuk. Berarti ini. Oke, ada lagi sebenarnya. Ini kita kalau kita mau pergian sholat dulu apa nunggu azan berhenti dulu? Apa ini? Kita kan mau sholat. Nah, kita mau pergian apa nunggu berhenti azan dulu apa kita sholat dulu? Sholat apa ini? Ya, sholat wajib. Sholat wajib. Sholat ketika ada azan kita sholat dulu, apa azan dulu? Selesaikan azan dulu. Sholat wajib. Kalau itu belum masuk waktu, yang jelas tidak boleh sholat. Kapan dia sudah masuk waktu? Nah, dia segi hukum sholatnya boleh. Tapi apa yang mana afdol? Selesai azan dulu, baru dia sholat. Nah, ketika azan dikumandangkan kita disunahkan berhenti kalau sudah nggak habis stop dulu. Dengar ya azan walaupun ngaji stop lagi dengar ya azan selesai syiah baru kita sholat. Kemudian ini lah banyak nih itu melakukan sholat sejadah itu apa sejadah itu barengan subuh ataupun yang sejadah sholat subuh. Sholat sejadah itu sholat ini sujud tilawah ya. Tapi ini sudah sejadah sholat subuh dan niat subuh apa sejadah Tahiyatul masjid apa ini? Ini sholat yang subuh. Tidak ada sholat sejadah. Sholat sejadah itu sujud sejadah. Sujud sejadah itu saya pertama itu di dalam sholat. Itu lagi sholat subuh. Tapi semacam ayat itu. Semua ayat itu kita sujud kan di dalam sholat. Sholat subuh kapan kita baca ayat di sunnah itu sunnah di dalam sholat. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita musafir, tapi kita membawa kendaraan sendiri.
apakah berlaku juga untuk sholat qasar atau ke jamak? Oke. Kita kan bisa berhenti dimanapun kan, kita buat kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan